Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Apa itu peperangan dalam pikiran kita? Peperangan dalam pikiran kita itu seperti pertarungan batin yang dilancarkan oleh setan supaya kita merasa lemah dan menghalangi kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena pikiran kita itu adalah alat yang sangat ampuh dan bisa menjadi sekutu terbesar dalam peperangan rohani atau bisa menjadi musuh terbesar kita. Oleh sebab itu setan selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Pikiran itu juga adalah medan peperangan kita. Artinya setiap tindakan kita atau ucapan kita itu adalah akibat langsung dari apa yang kita renungkan dan apa yang kita pikirkan. Dan setan akan berusaha untuk membangun benteng-benteng dalam diri kita, dalam bentuk kebohongan, keraguan, kebimbangan, ketakutan, kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam menghadapi tipu muslihat iblis dalam pikiran kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus dengan gigih memperkatakan kebenaran dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Dituliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita bisa menang dalam menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan, memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan tetap tinggal dalam firman-Nya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Filipi 4 ayat 8 dituliskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mengisi, mari kita memenuhi dan memperbarui pikiran kita dengan hal-hal yang seperti dituliskan dalam Filipi tadi, supaya kita bisa menang dalam melawan tipu muslihat iblis. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mari kita gunakan semua senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mari kita terus bangun sebuah keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Dan milikilah pola pikir yang berpusat pada Yesus Kristus. Kita harus memenuhi kehendak kita, pemikiran dan tujuan hidup kita dengan pemikiran Tuhan. Dan melalui roh Tuhan kita diberi kuasa supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami tujuan, perasaan, dan hatinya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah jangan berikan setan jalan masuk ke dalam pikiran kita. Celah sekecil apapun bisa menjadi jalan masuk setan ke dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati, mari kita jaga pikiran kita melalui kebenaran firman Allah. Karena hati dan pikiran adalah tempat di mana aliran kehidupan mengalir keluar. Hati dan pikiran juga adalah titik yang paling rawan, merupakan tempat di mana setan menyerang kita setiap hari. Amsal 4 ayat 23 menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perasaan apa yang hari-hari ini mengganggu pikiran kita semua? Apakah itu ketakutan, kebimbangan, khawatir, atau mungkin rasa kurang berharga dan lain sebagainya? Itulah medan peperangan kita. Mari kita
mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita terus baharui pikiran kita, baharui hati kita dengan kebenaran firman Allah, dan mari kita jaga terus keintiman dengan Allah supaya kita jangan jauh dari Dia. Hanya dengan cara itulah kita bisa menang dalam melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11 menuliskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.